Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dan
kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk hari Minggu ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita sama-sama untuk membacakannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ulangi sekali lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kemampuanku, ku mendiam di
Baiklah adik-adik yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan selalu memberkati kita semua hingga kita sampai ke Advent kedua di minggu ini. Kita harus tetap semangat menyambut kehadiran Tuhan, biar kita semua dapat membuka hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita untuk Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang saya kasihi, marilah kita satukan terlebih dahulu hati dan pikiran kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami hingga anak-anak-Mu sekolah minggu dapat beribadah online di hari ini. Oleh karena itu, di minggu yang telah Kau berikan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, di mana kami sudah sampai ke Advent kedua, oleh karena berkat kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat, dan semoga kita semua sehat-sehat dan dapat selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan buat kita di ibadah kita di minggu ini tertulis di Matius pasal 21, dimulai dari ayat 18 dan diakhiri di ayat 22. Adik-adik yang baik hati, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita membacanya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan yang Inang baca di ibadah online anak-anak kami sekolah minggu. Adik-adik yang saya cintai, tentu di sini dikatakan bahwa Yesus mengutuk pohon ara. Tentu adik-adik tahu ya, atau mengenal apa itu pohon ara. Apakah ada tumbuh di Indonesia? Yang pasti adik-adik ada ya di daerah Jawa. Kalau di kita di Indonesia dikatakan itu pohon ara itu pohon tin. Jadi kalau kita adik-adik di sini mengenal buah tin, itulah yang dikatakan di Alkitab kita. Kalau di Israel atau di Turki, di Arab itu pohon ara. Jadi di kita pohon buah tin. Bisa kita lihat adik-adik, umpamanya siapa yang belum mengenal bisa dilihat di YouTube ya, supaya dia mengenal bagaimana pohon ara itu. Yang pasti kita semua pasti pernah mengetahui pohon ara itu ya, yang dikatakan di Indonesia pohon tin. Oleh karena itu, adik-adik di sini, kenapa Yesus di sini mengutuk pohon ara? Tentu kita katakanlah Yesus kebetulan dalam lapar, dikatakan di sini lapar, haus dan lapar. Karena Yesus kita tahu banyak perjalanannya yang dijalani. Oleh karena itu pasti dia sebagai manusia juga dia lapar, dia haus. Oleh karena itu dia melihat pohon ara hanya daun-daun saja yang dilihatnya. Dia ingin memakan buahnya, tapi dilihatnya pohon ara itu tidak berbuah. Sebenarnya dia sebagai orang Yahudi pasti tahu kapan pohon ara itu berbuah. Seperti yang biasa di Indonesia umpamanya ada musiman buah. Seperti musim buah rambutan, musim buah durian umpamanya. Jadi tidak setiap saat durian itu berbuah, tapi ada musimannya. Begitu juga di sini buah pohon ara, yang pasti ada musimnya. Kenapa di sini Yesus biarpun tidak pada saat itu tidak musim buah pohon ara, kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Tentu ada yang bisa kita pelajari dari situ, yaitu supaya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang baik, jangan hanya kita hanya pengikut saja, hanya membaca firman-Nya saja, hanya mengetahui saja, tetapi kita tidak berkualitas, kita tidak berbuah. Oleh karena itu di sini Yesus ingin supaya kita orang yang percaya, orang Kristen, anak-anak kami sekolah minggu, bagaimana supaya kita berkualitas dan berbuah dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita.
Oleh karena itu, supaya Tuhan Yesus tidak marah kepada kita, tidak mengutuk kita seperti pohon ara di sini, marilah kita anak-anak sekolah minggu menyenangkan hati Tuhan kita, menyenangkan hati Bapa kita di surga. Karena di dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh ragu, bimbang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja damai, Raja yang jaya, perkasa, Raja yang menang. Jadi sebagai Raja yang bisa memimpin kita, Raja yang sudah datang dan yang akan datang nanti, memberikan mahkota kepada kita, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita anak-anak. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya, katanya, bisa memindahkan gunung ke laut. Apakah sudah pernah kita atau orang kita lihat bisa memindahkan gunung ke laut? Tentu tidak bisa. Itu di luar kemampuan, di luar pikiran kita. Tetapi kalau iman kita, iman kepercayaan kita di sini yang betul-betul kita percaya kepada Tuhan dan tidak ragu dan tidak bimbang, pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita. Pasti Tuhan akan mendengarkan permintaan kita. Karena di ayat terakhir dikatakan di situ, dan apa saja yang kita minta dengan dalam doa, kalau kita percaya, Tuhan akan menerimanya. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita, permintaan kita. Jadi sebenarnya di sini harus percaya, harus berpengharapan kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, adik-adik yang manis yang saya cintai, Inang percaya kepada adik-adik ya, bahwa kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan tetap melakukan perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati saudara-saudara kita, yang menyenangkan hati orang tua kita, apalagi menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Jadi di sini Tuhan menganjurkan supaya kehidupan kita semakin baik, kejujuran kita semakin ada. Kita tidak boleh melakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi marilah kita semua adik-adik supaya kita bisa orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berbuah dengan baik. Dan buahnya itu bagus, tidak busuk. Dan buahnya itu bisa dimakan, menjadi kesehatan buat kita. Demikian juga pengharapan Tuhan kepada kita. Anak-anak kami yang beriman kepada Tuhan, tetaplah semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Tetaplah ada iman di dalam dirimu, biarpun dalam situasi COVID sekarang, situasi virus corona,
tetapi sukacita kita semua, sukacita anak-anak kami tetap bisa bersemangat di situasi apapun. Oleh karena itu, janganlah bimbang, tetaplah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Raja damai, Raja yang jaya dan perkasa, dan Raja Juru Selamat kita. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan selalu memberkati kami semua. Demikian juga firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah online di Advent kedua ini, biarkanlah iman, kepercayaan anak-anak-Mu tetap berpengharapan kepada-Mu, supaya Tuhan jangan marah kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, tetapi Tuhan selalu memberkatinya. Karena anak-anak sekolah minggu tahu melakukan yang baik, tahu menyenangkan hati saudara-saudaranya, orang tuanya, terlebih-lebih Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi. Okelah adik-adik, supaya kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.